sih cerita rakyat itu? Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. Biasanya cerita ini berisi nilai-nilai kehidupan, nasihat, atau asal-usul suatu tempat. Yang menariknya lagi, cerita rakyat sering kali tidak diketahui siapa pengarangnya, dan kita menyebutnya anonim. Selain dituturkan secara lisan, cerita rakyat juga memiliki beberapa ciri lain loh, yaitu mengandung pesan moral di dalam ceritanya, terus berasal dari budaya lokal, lalu bersifat imajinatif atau ajaib. Nah, cerita rakyat juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada mite atau mitos. Nah, mite ini adalah cerita tentang dewa atau roh. Contohnya seperti cerita Dewi Sri. Yang kedua ada legenda, yaitu cerita tentang asal-usul suatu tempat seperti Tangkuban Perahu ataupun Danau Toba. Nah, yang ketiga ada fabel. Fabel ini adalah cerita yang tokohnya adalah binatang seperti si kancil dan buaya. Yang keempat ada dongeng. Dongeng ini adalah cerita imajinasi yang penuh fantasi, misalnya seperti Timun Mas atau Bawang Merah, dan juga cerita Putri Junjung Dwi. Sekarang yuk kita dengar salah satu cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan yang berjudul Putri Junjung Dwi. Cerita ini penuh dengan keajaiban dan juga mengandung pesan yang dalam tentang asal-usul, harapan, dan cinta rakyat kepada pemimpinnya. Udah siap mendengarkan? Yuk kita mulai ceritanya. Cerita rakyat Putri Junjung Dwi dari Kalimantan Selatan. Halo adik-adik. Nah, petualang kali ini kita akan mendengar cerita seru yang membuat kita kagum loh. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang putri yang sangat istimewa. Namanya Putri Junjung Dwi. Wah, penasaran kan? Yuk ikuti kisahnya. Dahulu kala di kerajaan negara Dipa ada seorang raja bernama Purwacaraka dan ratu yang baik hati. Tapi mereka punya satu kesedihan besar. Mereka belum mempunyai anak untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Suatu hari, raja melakukan semedi dan berdoa dan tiba-tiba di sungai negara Dipa muncullah buih-buih yang bercahaya. Dari dalam buih itu muncul sebatang bambu raksasa. Tada! Semua orang pun terkejut karena di dalamnya ada bayi perempuan yang sangat cantik. Raja dan ratu menamainya Putri Junjung Dwi karena ia lahir dari buih-buih air. Putri Junjung Dwi pun tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, baik hati, dan sangat disayangi oleh rakyat dan tuannya. Ia menjadi bagi seluruh kerajaan negara Dipa. Seluruh rakyat pun merasa senang dan bahagia karena raja dan ratu tidak lagi merasa sedih dan sangat senang telah memiliki putri yang sangat cantik dan baik hati. Ya, berita tentang kecantikan Junjung Dwi akhirnya pun sampai juga ke kerajaan Majapahit. Pangeran Suryanata pun datang dengan kapal untuk meminang sang putri. Wah, kayaknya kisah romans kerajaan banget ya teman-teman. Pangeran Suryanata datang ke kerajaan negara Dipa menemui raja dan ratu untuk meminta izin untuk menikahi Putri Junjung Dwi. Raja dan ratu pun mengizinkannya. Pernikahan mereka berlangsung meriah.
negara duka bersuka cita merayakan bersatunya dua kerajaan besar ini. Setelah Putri Junjungi dan Pangeran Suryanata bersatu untuk memimpin kerajaan negara duka. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita ingat poin-poin penting dari cerita Putri Junjungi. Yang pertama, asal-usul Putri Junjungi yang lahir dari bibir sungai yang menyimbolkan keajaiban dan keanugerahan. Yang kedua, peran Pangeran Suryanata dari Majapahit yang mempersatukan dua kerajaan besar. Yang ketiga, benda pusaka yaitu bambu raksasa yang menyimpan rahasia kelahiran sang putri. Yang keempat, nilai-nilai kesetiaan, kepemimpinan, dan kasih sayang kepada rakyat yang membuat kerajaan maju dan damai. Nah, sekarang coba pikirkan, teman-teman, menurut kalian kenapa Raja dan Ratu begitu bahagia saat Putri Junjungi lahir? Dan apa sih yang membuat kita belajar dari kepemimpinan Pangeran